Selamat pagi saudara-saudari, kita bertemu lagi dalam satu lagi janjian kitab. Yang hari ini kita akan melihat dari Galatia pasal 1 ayat ke-4. 加拉太书第1章第4节 Galatians chapter 1 verse 4. Galatia pasal 1 ayat ke-4. Yang telah menyalahkan dirinya kerana dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Ini adalah satu ayat yang dimana Paulus telah menulis kepada orang-orang percaya yang berada di Galatia, khususnya untuk menekankan iman mereka, kepercayaan mereka. Sebab kalau anda teruskan membaca di sini Galatia pasal 1 yang ke-6, dia mengatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi ini ada dua keadaan. Yang satu sudah terima, tapi dia telah begitu lekas berbalik daripada Tuhan. Ini satu keadaan yang sangat mengherankan. Sebab kenapa? Paulus telah mengatakan dari ayat yang keempat itu, yang Yesus telah menyerahkan diri, mengorbankan dirinya untuk mati bagi dosa-dosa kita di atas kayu salib. Jadi itulah sebab banyak ahli teologi yang mengatakan waktu Yesus dia katakan my God, Allah, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi waktu itu adalah saatnya di mana mereka percaya Yesus telah mengalami kepahitan itu, kesakitan yang di mana dia seolah-olah terpaksa berpisah daripada Allah sebab dosa yang dia terima dari manusia. Allah itu adalah kudus. Jadi waktu itu kalau Yesus penuh dengan dosa, dia seperti telah dipisahkan, diasingkan daripada Allah Bapa. Jadi inilah satu keadaan di mana kita harus tahu waktu Yesus ambil semuanya dan dia katakan selesai, ianya selesai, it is finished, sudah selesai. Maksudnya dia telah ambil semuanya. Dosa-dosa yang sepatutnya membuat kita masuk ke neraka, menghadapi kebinasaan, tapi Yesus telah menyelamatkan kita dengan mengorbankan nyawanya. Ada orang bilang, ya, keselamatan itu adalah percuma, tapi dia adalah dinanya yang melibatkan kematian Yesus. Salvation is free, but it cost Jesus' life. Jadi kita harus menghargai ini dan melihat perkara ini dengan serius. Jadi kita tidak boleh membazirkan nyawa ini sebab ia adalah dituntut kembali, dipulihkan melalui darah Tuhan Yesus. Jadi hari ini yang sudah percaya, ingat, kekalkan imanmu, jangan tinggalkan Yesus. Yang belum percaya ataupun yang masih tidak tahu ataupun beragu-ragu bahwa adakah Yesus itu dapat menyelamatkan? Ya. Jadi hari ini yang anda yang belum tahu lagi harus menuntut janji ini, bahwa tahunya Yesus telah menyerahkan dirinya untuk dosa-dosa kita supaya kita dapat datang kepada Tuhan. Kematiannya itu yang telah memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa. Amin. Jadi saya mendorong kita semua hari ini bahwa melihat janji ini, Yesus telah datang, telah mati untuk kita, bangkit untuk kita, dan dia telah memberikan nyawa yang baru, jiwa yang baru, satu hidup yang lebih baik, yang penuh dengan kedamaian dan juga sukacita, dan semua berkat yang berkelimpahan itu kepada orang yang percaya kepada dia. Yang paling penting adalah hidup kekal. Jadi saya mendorong kita semua
waktu kita masih makin dekat kepada Jumaat Agung dan hari Paskah minggu depan, adalah sangat penting bagi kita mulai untuk merenungkan ini. Sekali lagi, daripada refleksi yang ada, renungan yang ada, ataupun meditasi yang ada, anda patutnya sekarang telah mulai merasa syukur dan sekali lagi meneguhkan imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus. Sebab itulah yang telah dilakukan, dan Dia mengharapkan kita bahawa kita akan teruskan itu. Jangan seperti orang Galatia itu yang lekas berbalik kepada Dia. Maksudnya sekejap lagi dia sudah lupa bahawa apa yang telah Yesus lakukan untuk dia. Itulah sebab musim puasa ini kita waktu renungkan Tuhan Yesus, membaca Injil, kita akan sekali lagi diperingatkan apa yang Yesus telah lakukan kepada hidup kita. Amin. Biarlah janji ini janji yang penting bagi kita semua, bahawa waktu ini sejak kesukaran, ada pencabaran yang ada, ingat nyawamu itu adalah yang dituntut kembali dengan darah Tuhan Yesus, ya. Bahawa itulah nilaimu sekarang, yang Yesus telah mati untuk kita. Amin. Nah, saudara-saudari, kita sudah sampai pertengahan minggu. Tak lama lagi hujung minggu sudah. Ingat, minggu ini kebaktian masih seperti biasa. Hari Sabtu untuk English, dan hari Minggu adalah untuk bagian Cina dan juga BM, ya. Jadi waktunya adalah 7.30, 8, jam 11. Sama juga seperti yang dulu. Hanya tempatnya kita akan kembali ke gereja, bukan lagi di Dewan. Ya, jadi pastikan anda masih kembali dan menjemput semua anak-anak dan juga orang warga emas, ya, yang 70 dan ke atas, supaya sama-sama kita kembali adanya ibadah secara fisikal di sini. Itu yang masih dan terpenting untuk kita kembali ada persekutuan bersama dan juga beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadi bagi anda yang telah berumur 70 yang ke atas, waktu kamu sampai di sini, ada satu kawasan ataupun satu corner, ya, satu bahagian yang khas untuk anda. Sebab apapun kita masih ikut apa yang ditentukan dari mula, dari SOP itu, di mana waktu datang kita harus adanya satu tempat untuk mengasingkan warga emas. Sebab apapun, walaupun kami, aku masih sihat bah, tapi masih dinyatakan sebagai kategori ataupun kumpulan yang berisiko tinggi, ya. Jadi itulah, ya. Jadi anda yang mau datang, pastikan anda datang mengikuti semua SOP yang telah ditentukan. Biar sejak apa yang dikatakan oleh gereja lain. Di sini kalau mau datang ke gereja Good Samaritan, itulah yang kita akan SOP yang kita akan menjaga. Amin. Jadi Tuhan memberkati. Sekali lagi, kita jaga kita.